Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Okay, in this video we will study about Module 1 Unit 1 Packet C with the material about talking about self. You will study with me, Oki Sulandari SPD. I am a tutor in PKBM Cendekia. Okay, in this unit, we have a learning outcome. Jadi, learning outcome yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini ada 3. Untuk yang pertama, that is, the student should be able to communicate using English with the tutor or others. And second, the student should be able to identify the social function, text structure, and linguistic element of the identity presentation text. And the third, the student should be able to compose simple oral and written text about self-explanation. Jadi, dari pembelajaran kali ini, siswa atau peserta didik diminta untuk mencapai 3 tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, student atau murid mampu berkomunikasi dengan tutor menggunakan bahasa Inggris. Selain dengan tutor pun dengan yang lainnya, peserta didik dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris yang baik. Dan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, teks struktur, dan linguistik elemen dari identifikasi teks presentasi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu untuk menuliskan atau berbicara yang berisikan tentang penjelasan mengenai dirinya. Okay, I have a text here, reading comprehension. Let's read that text. Di sini saya mempunyai sebuah teks. Mari kita baca teks tersebut secara bersama-sama. My name is Gina Ayu, and people call me Ayu. I was born on 4th December 2001, so today is my birthday. I am turning 19 today. I live in Solo since I was born. I continue my study in this college since it is the nearest university from my house, and I think this university is a good place for me to study. My family consists of 5 people. There are my parents, me, and my 2 siblings. I am the first child in my family, and my little brother are twins. Dara, Dito, and you. They are junior high school students. People said that they are too identical, so it is quite difficult to recognize them. My parents' name is Andy. Me is an entrepreneur. He was several stories in Solo. And my mother is Yuni. She worked in a hospital as a nurse. Nah, dari teks tersebut, mari kita identifikasi. Nah, di situ penulis atau yang bercerita di dalam teks tersebut bernama Gina Ayu. My name is Gina Ayu and the people call me Ayu. Orang-orang memanggilku Ayu. I was born at 4th December 2001. Saya lahir di
tanggal 4 Desember 2001. Today is my birthday. Hari ini adalah hari ulang tahunku. I am turning 19 today. Sekarang saya berusia 19 tahun. I live in Solo since I was born. Saya tinggal di Solo dari saya lahir. I continue my student in this college since this, this, it is the nearest university from my house, and I think this university is a good place for me to study. Saya melanjutkan sekolah saya di sebuah universitas yang dekat dengan rumah saya, dan saya pikir universitas tersebut merupakan tempat yang baik untuk saya menempuh pembelajaran. My family consists of 5 people. Keluarga saya terdiri dari 5 orang. There are my parents, dari orang tua saya, dan 2 saudara kembar saya. I am the first child in my family. Saya adalah anak pertama, and my little brother are twins, dan adik laki-laki saya adalah kembar. Dera, Dito, and Dio. Mereka adalah Dito dan Dio. Dera a junior high school student. Mereka adalah siswa SMP atau sekolah menengah pertama. People said there are two identical, so it is quite difficult to recognize them. Orang-orang berkata mereka sangat mirip, jadi orang-orang pun seringkali kesusahan untuk membedakan mereka. Dan ayah saya bernama Andi, he is an entrepreneur. He has several stores in Solo. Jadi ayah saya mempunyai sebuah toko di Solo, dan my mother is Yuni. Ibu saya bernama Yuni. He worked in a hospital as a nurse. Ibu saya bernama Yuni bekerja di sebuah rumah sakit sebagai suster atau sebagai perawat. Oke, dari teks tersebut kita dapat mengetahui ayahnya bernama Andi dan ibunya bernama Yuni. Sedangkan dia merupakan anak pertama. Orang-orang memanggil Gina Ayu dengan panggilan Ayu. Umurnya 19 tahun, dia bersekolah di dekat rumahnya. Dia tinggal di Solo dari dia lahir, dan ibunya seorang perawat. Okay, in this part I have some questions. Answer the questions below. Nah, di sini saya mempunyai 4 soal dan tolong dikerjakan di buku tugas kalian. The questions 1 is, who is describe the text above? And 2, where does she live? 3, what is the parent name and what does they do? 4, what is the purpose of the text? Soal pertama, pertanyaannya, siapa yang menceritakan teks tersebut? Soal nomor 2, di mana dia tinggal? Soal nomor 3, siapa nama orang tuanya dan apa pekerjaan atau apa yang biasa orang tuanya lakukan? Dan soal nomor 4, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Nah, teks yang telah kita pelajari tadi merupakan teks deskriptif atau descriptive text. Descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Nah, descriptive text merupakan teks yang menceritakan tentang seseorang atau sesuatu. Ciri-cirinya bagaimana? Tujuan dari teks tersebut yaitu menceritakan atau menggambarkan seseorang atau tempat atau sesuatu kepada orang lain. Generic structure of the descriptive text is identification
classification is an introduction contain an overview of a topic, and the description contain the special characteristic of the object, place, or person being described. Jadi, di sini tes deskripsi merupakan teks yang menggambarkan sesuatu hal, objek, atau tempat, ataupun seseorang dengan karakteristik yang identik. Jadi, ciri-ciri khusus apa yang dimiliki seseorang atau suatu benda ataupun suatu tempat sehingga dapat menggambarkan hal-hal tersebut secara identik. Characteristic of the descriptive text. There is a three characteristic. Jadi, karakteristik dari tes deskripsi ada 3. Yang pertama, using simple present tense. Jadi, menggunakan simple present tense. Use attribute verb like am, is, are. Jadi, attribute verb yang digunakan adalah am, is, are. And third, just focus on the one object. Jadi tes deskripsi akan menceritakan atau akan fokus terhadap satu objek saja. Tidak akan melebar kemana-mana, jadi hanya membahas karakteristik suatu objek secara identik. Okay, in this part, I want to know your writing skill. To check your understanding about the topic, now write a paragraph about descriptive text. Nah, di bagian ini saya ingin melihat kemampuan menulis kalian. Untuk melihat apakah kalian sudah cukup paham dengan topik yang kita bahas tadi tentang teks deskripsi. Saya minta kalian untuk membuat teks deskripsi ke dalam buku tugas kalian, cukup satu paragraf saja teks deskripsi dalam bentuk teks deskripsi dengan objek apapun yang kalian inginkan. Jadi, objek apa yang ingin kalian terangkan ke dalam teks tersebut? Cukup satu objek saja ke dalam satu paragraf teks deskripsi. Tugas tersebut ketika sudah selesai, kalian tulis pada buku tugas kalian, nanti kalian boleh kumpulkan kepada saya. Okay, congratulations. You continue to the next unit. Okay, selamat kalian bisa melanjutkan ke dalam unit selanjutnya. Thank you very much for your attention. I think enough for today, and the last say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.